Tamu negara ini antara lain juga disambut oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastro Amijoyo, Menteri Luar Negeri Mr. Sunaryo, Menteri Dalam Negeri, Wali Kota, Ajudan Presiden Soekarno, dan Duta Besar Amerika beserta stafnya. Setelah memeriksa barisan pengawal bersama-sama Perdana Menteri, Wakil Presiden Nixon diperkenalkan kepada para pembesar yang hadir dalam upacara penyambutan. Wakil Presiden Amerika ini memberikan perhatian pula kepada ribuan penyambut di luar pagar dan bercakap-cakap dengan seorang anak gadis kecil, kepada yang minta diberikan pula tanda tangannya. Sesudah itu rombongan tamu agung segera menuju ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Selamat datang atau selamat terpanggil kembali. Kalian sedang memasuki ruang pemanggilan di mana sejarah tidak hanya sekedar dibacakan namun juga dipanggil dari alam lain. Inilah Hyman History 7, podcast di mana aku mencoba menghadirkan suara-suara dari masa lampau, tokoh besar yang ingin kupanggil atau mungkin arwah yang tidak sengaja nyasar ikut datang ke sini. Hari ini yang akan aku panggil adalah tokoh besar yang sangat penting bagi bangsa, Ali Sastro Amijoyo I, Perdana Menteri Indonesia tahun 1953, pemimpin kabinet Ali Sastro Amijoyo. Langsung saja kita panggil Ali Sastro Amijoyo. Hah? Di mana ini? Kayaknya tadi lagi bersih-bersihin halaman kantor. Kalian siapa? Perasaan saya nggak pernah lihat muka kalian semua. Loh, saya juga nggak pernah buka kamu. Gimana kalau kita berempat kenal dulu? Nama saya Gisang, petugas keamanan di tempatnya tinggal. Nama saya Raffi, tugas kebersihan yang paling bisa diandalkan se-Indonesia. Biasanya sih bersih-bersihin kantor. Kalau saya Winnie, mukasin di sekolah. Aku Safira, staf administrasi di kantor pemerintah. Lalu kamu siapa? Kok beda dari kita berempat? Oh iya, aku ini Aura, orang yang manggil kalian dari masa lalu. Untuk kalian, aku ini orang dari masa depan. Hah, masa lalu? Emangnya sekarang tahun berapa? Sekarang itu tahun 2025, mungkin terpaut jarak sekitar 70 tahun. Dari 1955 sampai 2025. Wah, canggih juga. Gak mungkin kita bisa lompatin waktu. Iya bener tuh, nggak mungkin. Emang sulit dipercaya, tapi terserah kalian mau percaya atau enggak, kalian dari tahun 2025. Udahlah, lupain aja itu. Emang ada yang manggil kita semua ini kesini itu untuk apa sih? Sebenarnya bukan kalian yang ingin saya panggil kesini, tapi Pak Perdana Menteri, Pak Ali Sastro Amijoyo. Hah, Pak Ali? Terus kenapa jadi kita berempat? Emang suka terjadi kesalahan sih, tapi kan kalian ini orang yang hidup pada pas masa Pak Ali kan. Kalau misalnya kalian yang saya wawancari, mau nggak? Ya, boleh. Boleh deh. Boleh sih. Oke, langsung kita mulai aja wawancaranya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan hanya Nah, untuk mulai pertanyaan, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya kabinet Ali Sastro Amijoyo? Mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa menjawab?
Izin menjawab, jadi pada 3 Juni 1953, Kabinet Wilopo dibubarkan sehingga terjadi kekosongan pemerintahan. Awalnya Mohatta diusulkan membentuk kabinet baru, namun ditolak. Upaya berikutnya dilakukan oleh Ki Sarmidi, Mangun Sarkoro, dan Muhammad Roem, tetapi gagal sehingga mandat kembali ke Presiden Soekarno pada 22 Juni 1953. Usaha selanjutnya oleh Mukarto Notowidakdo dan Burhanuddin Harahap juga tidak berhasil. Akhirnya Soekarno menunjuk Wongsonegoro yang berhasil menyusun kabinet koalisi bersama PNI, NU, serta beberapa partai kecil. Kabinet dilantik 30 Juli 1953 dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri, didampingi Wongsonegoro dan Zainul Arifin sebagai Wakil Perdana Menteri. Wow, terima kasih Zafira atas penjelasan yang detail dan sangat lengkap. Bisa sebutkan ke saya siapa aja sih tokoh-tokoh kabinetnya Ali Sastroamidjojo, kayak menteri-menterinya siapa aja? Saya, soalnya karyawan di tempat saya kerja itu sering ngomongin ini. Nah, yang pertama ada Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri, lalu diikuti oleh Wongsonegoro dan Zainul Arifin sebagai Wakil Perdana Menteri. Lalu menteri lainnya itu antara lain ada Sunario Sastrowardoyo sebagai Menteri Luar Negeri, Hazairin sebagai Menteri Dalam Negeri, Iskak Jokro Adisuryo sebagai Menteri Perekonomian, Muhammad Yamin sebagai Menteri Pendidikan, dan Jody Gondokusumo sebagai Menteri Kehakiman. Kurang lebih itu sih kabinet Pak Ali Sastroamidjojo. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih menteri-menterinya, tapi nanti durasinya kelamaan. Mungkin nanti detailnya akan saya kasih setelah ini. Wah, banyak banget ya, dan itu pun masih belum semuanya. Mungkin kalau boleh, nanti kasih ke saya susunan lengkap kabinetnya dan akan saya cantumkan di akhir video. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, partai apa saja sih yang menjadi partai pendukung kabinet ini? Sebelumnya kan sudah PNI dan NU yang sudah dimention sama Rafif. Selain itu, ada nggak sih partai pendukung yang lain? Oh, saya tahu itu. Partai pendukung kabinetnya yaitu pertama ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, yaitu partai dari Pak Ali Sastroamidjojo itu sendiri. Lalu ada Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu partai dari Pak Zainul Arifin. Partai Indonesia Raya atau PIR, yaitu partai dari Pak Wongsonegoro. Kemudian partai-partai lainnya itu ada Serikat Kerakyatan Indonesia atau SKI, Partai Syariat Islam Indonesia atau PSII, Barisan Tani Indonesia atau BTI, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Wah, ternyata partai pendukungnya gak cuma PNI sama NU aja, cuman ada partai yang lain juga ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih program kabinet yang ada di kabinet ini? Nah, untuk program kerjanya sendiri itu ada melaksanakan politik bebas aktif untuk menjaga kedaulatan dan kerjasama internasional, lalu meninjau kembali serta menghapus perjanjian KMB yang merugikan. Lalu yang ketiga, mengupayakan kembalinya Irian Barat. Keempat, menuntaskan pertikaian politik. Kelima, segera menyelenggarakan pemilu. Yang keenam, serta mempercepat pembentukan undang-undang di bidang keamanan, keuangan, kewarganegaraan, dan kemakmuran. Wah, program-programnya cukup meyakinkan ya. Terus dari program kerja itu apa aja sih keberhasilan ataupun prestasi yang didapat? Untuk keberhasilannya sendiri itu ada membaiknya hubungan dengan Cina, penerapan sistem ekonomi Alibaba oleh Iskak Jokro Adisuryo, serta terselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. KAA menjadi pencapaian utama di bidang politik luar negeri karena memberi dukungan diplomasi bagi Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat di PBB. Wah, cukup berhasil juga ya program dari kabinet ini. Tapi setiap keberhasilan pasti juga ada kegagalan. Apa saja sih kegagalan dari kabinet ini dan apa penyebab jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo? Oh, kalau itu saya tahu. Selain keberhasilan, ada juga kegagalan yang dialami kabinet ini, yaitu Ali Sastroamidjojo harus mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno karena ada mosi tidak percaya dari Masyumi. Terus beberapa permasalahan yang lainnya itu adanya konflik antara PNI dan NU yang membuat NU menarik dukungannya. Juga menterinya dari kabinet yang kedua ada Pemberontakan Tentara Islam Indonesia atau TII,
Pemberontakan ini menyebar sampai ke Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah yang menyebabkan banyak masalah. Yang ketiga, ada konflik internal antara kabinet dan TNI Angkatan Darat karena anggapan interferensi politik partai kepada Angkatan Darat yang merupakan lanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, kabinet Ali Sastroamidjojo ini nggak mampu mengatasi permasalahan ini. Jadinya mereka mengembalikan mandatnya menjadi presiden. Nah, iya itu. Baru tadi mau jawab. Terus kalau penyebab jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo itu kurang lebih sama, yaitu diawali dengan NU yang menarik dukungan serta menterinya dari kabinet. Juga banyak konflik yang dialaminya sehingga menyebabkan keretakan dalam kabinetnya, dan itulah alasan yang memaksa Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya menjadi presiden. Wah, banyak juga ternyata ya konfliknya. Ngomong-ngomong, karena tadi sudah termasuk ke pembahasannya jatuhnya kabinet Ali, maka itu merupakan sudah pertanyaan terakhir dari podcast hari ini. Terima kasih banget ya kalian atas jawaban dari kalian semua. Sebelumnya aku minta maaf banget nih tiba-tiba manggil kalian berempat kesini tiba-tiba. Tapi tenang aja, pas kalian balik ke masa lalu kejadiannya masih sama kok kayak sebelum kalian kesini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Banyak banget informasi yang bisa didapat dari wawancara kali ini berkat kalian berempat. Nah, sebelum kalian balik ke tempat kalian, ada nggak sih kesan-pesan yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sedikit aja ya. Cuma mau bilang terima kasih udah ngasih kesempatan pergi ke masa depan. Ini termasuk pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ada yang mau demen nggak? Oh iya, apa ya? Pokoknya mantep banget dah bisa pergi ke masa depan. Beda banget sama masa lalu. Mana bersih banget lagi tempatnya. Jangan-jangan keturunan saya ini yang bersih-bersih. Iya, sama-sama semuanya. Langsung aja aku mulai balikin kalian ke tempat masing-masing ya. Bentar. Ini nggak ada efek sampingnya kan? Enggak, udah santai aja. Udah langsung mulai ya. Oh, oke. Oke, langsung aja aku mulai ya. Dan begitulah pemanggilan kali ini berakhir. Seharusnya aku bisa mendengar langsung dari Ali Sastroamidjojo, sang Perdana Menteri Kabinet 1953, tapi ternyata yang datang bukanlah beliau, melainkan sosok lain yang tetap meninggalkan jejak cerita dari barir ke layar sejarah. Itulah yang membuat kita sadar bahwa sejarah tidak hanya berbicara lewat para tokoh besar, tapi juga lewat orang-orang kecil yang sering terlupakan. Terima kasih sudah ikut dalam pemanggilan hari ini. Sampai jumpa di pemanggilan berikutnya. Masih bersama aku di Hymen History Summon.